Ulang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali di pertemuan ke-12. Hari ini akan kita fokuskan masih berkaitan dengan pembuatan user interface ya antara PHP yang kita gunakan untuk memanage atau mengambil atau kalau kemarin kan di pertemuan 11 menampilkan ya 10 sama 11 itu menampilkan data dari DBMS. Kemudian nanti pertemuan kali ini akan kita coba menambahkan, mengedit sama menghapus. Realnya seperti apa perintah ini? Jadi kalau kita berkaitan dengan sebuah DBMS, coba saya share screen saya. Kalau ada pertanyaan di sela saja ya. Kemarin kalau kita perhatikan di apa PHP MyAdmin ya, PHP MyAdmin apa kemarin itu saya database-nya Sikep ya, Simkep. Nah ini ada Simkep. Kalau kita adalah saya yang pakai ini. Contoh kalau kita memberikan menginput data baru, contoh di data masalah gitu ya. Di data masalah kemarin setiap kalian lakukan perubahan di sini, baik itu membuat tabel, kemudian mengedit tabel strukturnya, itu pasti nanti ada ini. Yang kemarin SQL ya, struktur query language-nya di sini. Itu aslinya yang dijalankan oleh DBMS supaya yang kalian klik-klik tadi atau kalian input tadi bisa dijalankan. Jadi perintahnya asli di balik layarnya adalah yang SQL yang perintah di atas. Ya kita akan sedikit memahami ini. Kalau kemarin kita cuma menampilkan, itu perintahnya itu select bintang from apa. Kemudian kalau kemarin ingin filter menampilkan data yang DP-nya D003 saja, kemudian ada tambahan where ya. Where-nya, kemudian sebut aja field-nya apa, kemudian value dari yang akan kita filter itu apa. Kemudian kalau kita ingin menyajikan dalam mengurutkan datanya, penyajiannya berdasarkan kunci pengurutan ya, sebut aja order by, kemudian nama filenya apa. Kalau semua ingin diurutkan berdasarkan ID ya, ID-nya tinggal dipilih ya. Ini kalau pengurutannya ascending, kalau descending seperti apa. Nah ini ada perintahnya order by apa ya. Nah ini kalau dibalik masalah ID descending, ini kunci pengurutan. Oke, itu dari menampilkan. Saya kira ini selesai di pertemuan 10 dan 11. Sekarang kita coba menambahkan, mengedit, dan menghapus. Contoh di dalam masalah, kita ingin menambahkan data. Menambahkan data, ini sembarang ya. Ini karena saya tidak hafal data keperawatan, yang kaitannya dengan keperawatan dasar, saya nyoba aja sembarang ya. Kemarin kalau tidak salah terakhir sampai 144, sampai saya menggunakan saya input di 0150 gitu ya. Kemudian masalahnya adalah malas belajar ya, salah satu tambahan ya, diagnosa keperawatan baru ya. Oke, tambahkan. Nanti kalau kita tambahkan data ini, nanti secara di balik layar ada perintahnya ini. Insert into ya, masukkan dalam apa tabelnya disebut masalah. Masalah itu adalah tabel masalah. Apa yang dimasukkan, filenya apa gitu ya. Ini ada petik miring, masih ingat ya di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk tabel sama fil di dalam perintah SQL itu ada ketambahan petik miring, bukan petik tegak ya, petik ring, petik miring yang di sebelahnya angka 1 itu di keyboard. Enggak, tapi tanpa petik miring pun tidak apa-apa. Jadi opsional, ini boleh ada dan boleh tidak. Yang dimasukkan terhadap file apa saja ini harus urut. Ini dengan data di sini itu harus sesuai. Jadi kalau di sini kita sebut nama file pertama adalah ID, kedua adalah DB, ketiga adalah file masalah MSLH ini ya. Value-nya apa, nilainya apa gitu ya. Kita masukkan dalam tabel masalah, file ID, DB masalah, value-nya apa? Pertama 0 karena tadi kan saya inputkan. Kalau masih ingat di pertemuan 9 ya,
Kalau kita menggunakan apa, membuat struktur masalah itu ada ID, ID-nya menggunakan integer auto increment. Jadi kalau kita sebut, tidak usah disebut, tidak usah diketik aja, dia langsung ada ketambahan nol sendiri. Ini nol ini tambahan karena dia auto increment. Primary key kemarin. Kemudian nah ini, tadi yang kita tambahkan adalah DP-nya nilainya di 0150, jadi pemisah antar nilai fill, anak nilai fill di sini juga sama, pemisah antar fill dan pemisah antara value fill itu dia kasih koma diapit ketik. Nah, ID D0150, kemudian ada males belajar diapit ketik. Oke, sampai sini ya. Itu cara mengisipkan data di dalam tabel. Jadi secara di balik layar itu tentunya yang terjadi seperti itu. Kalau ingin melihat bagaimana hasilnya, ya sama. Nanti akan terlihat di dalam hasil, nah di sini. Nah, ini yang muncul bahwa ada ketambahan ID 40 tadi adalah di 015 dengan masalahnya adalah malas belajar. Oke, sekarang bagaimana, kan tidak mungkin ini kita buat di dalam kita buat ini coding ini kan tidak mungkin. Kalau sudah berupa sistem informasi kan tidak mungkin usernya itu buka PHP MyAdmin, kan tidak mungkin, aneh nanti. Karena PHP MyAdmin itu tidak boleh diakses oleh sembarang. Yang boleh mengakses adalah administrator, maksudnya programmernya. Jadi kalau user interface yang bukanya ya kayak kemarin tampil DP, tinggal diklik-klik saja. Jadi kalau butuh memasukkan data ya nanti kita buatkan formulir ya, lembar form untuk pengisian input data. Kalau kita butuh untuk mengedit data juga sama. Kita buatkan formulir user interface yang berupa interaksi dalam formulir yang digunakan untuk mengedit data dan seterusnya. Oke, sekarang kita tugasnya adalah membuat user interface. Ya, user interface. Sesuai yang ada yang saya upload di ini, di mana? Di teori, materi teori pertemuan ke-12. Kita akan membuat sebuah tampilan seperti ini. Membuat tampilan seperti ini. Jadi ada tampil masalah titik PHP. Isinya nanti terdiri dari beberapa bagian di sini. Jadi kalau kalian lihat di sini ada tabel, isinya sebuah formulir. Ini satu form sendiri. Jadi yang di dalam tampil masalah itu ada dua formulir. Formulir yang atas itu digunakan untuk penyimpanan. Jadi menyisipkan data baru. Contoh kalau tadi masalah ya DP diagnosa perawatannya apa, nomornya, sama masalah keperawatannya apa, ditulis di kotak sebelah sini. Nah, perlu kalian ingat ya bahwa kalau kita penanganan form ada tiga komponen yang perlu kalian perhatikan. Satu tentang apa kemarin? Metode ya, metode. Kedua apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Dinda Melani? Siti Firyatun? Ada yang ingat? Desi? Ayo, siapa yang mewakili? Setelah metode apa kemarin? Formulir ada tiga itu. Ayo, apa? Mana ada suaranya sama sekali. Dian Kurniasih, Dina, Dinda, Dipuji, PK. Wah, ini ada cowok nih. Siapa? Pos. Oh, iya, metodenya ada pass, ada get. Itu satu apa? Yang perlu kita perhatikan ada tiga. Satu, metode tadi terdiri dari get sama pass. Yang kedua apa? Yang kedua, action. Formulirnya mau dikirim kemana ya, perlu diingat. Jadi waktu kita membuat formulir ini, itu nanti mau dikirim di mana ya, prosesnya mau dikirim kemana itu diletakkan di actionnya. Jadi actionnya kalau prosesnya diproses dalam satu file yang sama berarti actionnya dikosongin. Tapi kalau hasilnya mau dikirimkan ke file salah satu file ya nanti disebut aja di actionnya.
Excel itu untuk pengalamatan letak posisi pemprosesnya ada di mana. Jadi contoh kalau ini dikirim, ini kan ada variabel DP, ada variabel masalah. Kemudian mau dikirim kemana tujuannya, gitu, nanti baru ditangkap. Kemudian ketiga apa? Setelah metode, action, kemudian yang terakhir apa? Ada trigger. Singkat ya, trigger. Ada bisa menggunakan tombol submit ya untuk triggernya. Bisa juga menggunakan yang kemarin launching auto this form auto submit. Jadi ada dua cara ya. Kemarin sudah kita praktekkan sama-sama. Kalau yang pakai tombol trigger itu yang dulu atau dasar PHP. Nanti akan kita praktekkan di sini juga. Kebetulan untuk yang formulir tidak sama dengan kemarin. Kalau kemarin kan tidak menggunakan tombol trigger itu atau milih drop down DP. Kalau di sini menggunakan tombol trigger. Jadi persis formulir biasa ini. Jadi ada formulir, kemudian nanti metodenya dikirimkan menggunakan ini post ini. Kemudian nanti ada tombol triggernya, ini ada input. Kemudian bawahnya juga sama. Bawahnya ini ada sebuah formulir lagi. Ya, formulir lagi. Nah, untuk di sini ada tombol ini ya, ada tombol sebelah kanan, ada hapus ini. Ini juga ada, ini juga sebuah formulir, triggernya ada tombol submit berupa tombol hapus. Codingnya sudah saya share ya di Seato, jadi silakan di coding, silakan di coding. Ada berapa? 55 kalau tidak salah ya. Nah, di sini ada tampil masalah ada 31 56. Oke, saya terangkan masing-masing codingnya ya, masing-masing coding sekaligus nanti saya praktekkan ya maksudnya apa. Sambil disela kalau ada mau bertanya silakan ya. Kita pelajari dulu tentang apa tadi? Ambil masalah ya yang kita buat. Jadi khusus yang pertemuan hari ini, pertemuan ke-12, ini kalian buatnya 5. Jadi kalau kemarin latihan warming up-nya 4 file, kalau yang pertemuan ini 5 file ya. Coba tambah 1. Ya kalau paling di total ngetiknya ya walaupun tidak satu kalimat penuh ya paling ya sekitar 100-150. Ya mungkin satu barisnya cuma terdiri dari TR gitu ya, TD gitu Pak. Totalnya keseluruhan kurang lebih 150-an. Oke, untuk tampil masalah. Tampil masalah. Silakan kalau ada yang mau bertanya di tengah silakan ya. Oke, tak terangkan di sini. Yang pertama kali kita buat satu formulir ya, jadi ini coba kita ada auto hitnya mana ya? Oke, contoh kita buat seperti ini. Tampilan pertama kita buat sebuah formulir. Tentunya karena ini PHP ya harus kita kaitkan ke koneksi titik PHP ya. Jadi koneksi yang kemarin kita buat sekali itu akan dipanggil terus berulang kali nanti sampai dengan pertemuan terakhir ya. Kemudian kita membuat kenapa kok perlu di echo Pak ya, karena saya tempatkan dia codingnya di PHP, maka di echo. Ini hasilnya kan tanpa echo bisa nih. Yang form sampai dengan form ini kan tanpa di dalam PHP bisa karena ini kan coding HTML ya. Kita membuat formulir, oke, contohnya seperti ini. Mana ya? Bentar. Ini zoomnya tidak bisa saya ini. Nah, ada separuh ini. Oke, tampil masalahnya. Saya karena simpan di SimCup ya, saya ketik aja tampil masalah. Ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita membuat formulir terdiri dari yang atas ini di merger ya, digabung.
digabung. Jadi kalau saya buat seperti ini, contoh coba agak di sebelah sini, codingnya sebelah sini biar tampil. Oke, di sini pertama membuat form, ya form untuk membuat kerangka formulirnya. Ini saya kira sudah paham ya. Terdiri dari action, method, name-nya opsional, boleh ada boleh tidak. Kemudian kita membuat ini kerangka tabelnya. Jadi supaya tampilannya apa? Ini untuk tampilannya rapi, dan ini dibuat berupa tabel. Kemarin ada tabel ya, tabel TR. Ini TR pertama ini, baris pertama terjadi inputan data masalah, ini call span 3 ya, di merger kolomnya. Ada 3. Kemudian yang baris bawahnya, ini ada kode DP petik 2 ini. Ini penjelasannya nih. Nah, ini yang agak beda mungkin di sini. Ini ada di on key up ya. Ini ada tambahan. Kalau kemarin kan waktu on ini ya, on sync ya. Jadi waktu select optionnya itu on-sync ada this form auto submit. Sekarang di tombol apa inputan teks ini kan input formulirnya berupa teks ya. Teks itu kotaan ini. Kotaan ini. Kotaan itu jadi bentuknya adalah teks. Karena bentuknya teks maka ini ada tambahan waktu ditekan tombolnya gitu ya. Apa yang terjadi? Ini adalah sebuah fungsi JavaScript itu kalau di bahasa pemrogram berbasis web ya. Ini macamnya banyak sekali di internet ya. Banyak sekali yang digunakan untuk mengatur tampilan formulir. Ya, this value nilai ini ya di uppercase. Uppercase ada yang tahu ya? Dibesarkan. Jadi setiap kita ngetik di sini itu menjadi huruf besar. Contoh ini. Cap lock saya itu mati di sini. Tidak saya pilih. Waktu saya tekan D gitu ya, dia langsung berubah menjadi otomatis huruf capital. Itu namanya karena fungsi ini this value to uppercase. Ya. Ini banyak sekali teman-teman yang kemarin ngetiknya ini petik 2 itu sangat vital ya. Bukan cuma sekedar hiasan ini. Jadi kalau echo-nya menggunakan petik 2, nanti diakhiri dengan petik 2 titik koma. Ya, komponen di dalam formulirnya nanti menggunakan petik tunggal. Jika dibalik di echo-nya petik tunggal, komponen yang ada di HTML nanti menggunakan petik 2, gitu ya, bolak-balik seperti itu. Jadi jangan ini cuma salah petik, Pak, masa tidak bisa? Iya memang di dalam pemrograman ini seperti itu. Salah spasi juga kemarin waktu kalau spasinya vital di SQL-nya ya vital. Kalau cuma spasinya di sini TD spasinya buat tambahi spasi lagi tidak masalah ya, tidak masalah. Penempatan kesalahan kalau tidak pada tempatnya ya tidak berpengaruh. Tapi kalau pas pada tempatnya ya akan berpengaruh terhadap coding. Oke, itu ya membuat komponen form ada 2 ya, yaitu ada input name, kemudian ada yang berupa DP ya untuk menginputkan name ini mewakili variabel ya, beberapa komponen formnya ini DP dan masalah. Kemudian apa? Kalau simpannya ya, simpannya untuk triggernya kita gunakan name input. Nah, ini tombol input. Oke, kalau sudah sampai sini disimpan. Disimpan. Kemudian kita buat ini apa? Untuk penyimpanannya ya, penyimpanannya bagaimana ya, kita buat file namanya simpan masalah. Nah, saya khawatir sudah saya ada, tinggal di coding saja. Nah, nih simpan masalah ada berapa ini? Cuma 21 ya, cuma 21 baris. Pertama tentunya karena ini berkaitan dengan koneksi, karena nyimpan itu kan berarti harus membuat koneksi dulu. Masih ingat ya kemarin langkah dalam membuat koneksi PHP ke Mesel ada 4 ya. Masih ingat? Satu apa? Satu apa? Ayo. Ayo. Masih ingat kemarin? Nah, ada yang respon. Apa ini? Yuk. Coba Ambar Wiji. Masih ingat Ambar Wiji untuk membuat koneksi PHP dengan DBMS?
Ini beneran saya berasa kuliah sendirian. Ayo, siapa? Suaranya salah enggak apa-apa, udah dimarahi kok. Baris pertama anu Pak, Apa? PHP. Membuat koneksi pertama harus membuat koneksi dulu. Koneksi itu menggunakan MySQL Connect gitu ya. Kemudian membuat koneksi database-nya. Kalau sudah terkoneksi dengan database, apa langkah kedua? Membuat query ya. Jadi kalau kita ingin menyimpan, pertama harus membuat koneksi. Kalau cuma menyimpan saja berarti langsung buat SQL-nya, query-nya apa? Yang tadi saya simulkan di PHP admin tadi. Jika kita nambah data, itu langsung menggunakan ini, insert into gitu ya. Tapi kan kemungkinan gini, kalian dalam membuat sebuah data ya, untuk seumpama kalau kalian membuat sebuah ini, waktu kalian apa tadi saya mau ngomong apa lupa tadi. Oh ya, contoh ini. Kita kemarin kan strukturnya ya, masih ingat ya bahwa untuk masalah ya, untuk masalah itu ada kunci primary key ya. Primary key itu gunanya bukan cuma sekedar biar beda, itu bukan ya. Jadi ID kemarin kan menggunakan primary key. Kemudian DP ini kalau dilihat ini adalah primary ya, bentuknya uniknya. Di sini ada DP, primary key, ada primary, ada kunci kedua itu unik ya. Unik itu maksudnya kalau primary itu datanya tidak boleh sama, DP juga sama, tidak boleh sama. Jadi kalau ada data yang sama pasti nanti tidak boleh. Contoh ya, bisa kita coba. Ini kan ada di berapa? Di 001 ya. Ini kan sudah ada nih di sebentar. Saya urutkan yang terakhir aja. Oh, di 150 kan sudah ada tadi. D150 sudah ada. Coba kita insisipkan lagi ini. Tambahkan, berarti datanya sudah sampai 40 ya. Coba saya tambahkan. Sini datanya 40. Ini datanya D150 ya. Ini kan apa? Masalah keperawatannya. Pusing karena coding. Oke, kita kirim. Ada pesan bahwa terjadi galat. Galat itu error ya. Insert into masalah, ID DP masalah, value 00000 ya. Masalahnya apa ini? Masalahnya apa? Ada keterangan di sini. Duplikat entry 40 4K. Jadi kalau yang bentuknya primary key tidak boleh duplikat. Untuk menghindari duplikat ini, maka kita buat di codingnya, ya kita buat di codingnya supaya dia mencari dulu datanya. Apakah yang akan kita inputkan itu sudah ada datanya di dalam database atau belum? Nah, perintahnya ini. Ya, jadi pertama kali koneksi sudah. Kemudian yang kedua, karena tadi kan menangkap kiriman form ya. Kiriman form tadi di dalam sini tadi kan ada apa ini DP ya. Ini DP, kemudian ada MSLH. Kemudian ditangkap oleh ini kan dikirimkan ke simpan masalah ya. Kemudian ditangkap karena ini menggunakan metode POS, maka dia nangkapnya juga dengan metode POS. Oke, sampai sini paham ya. Nah, kenapa di sini ada tambahan UCFS ini ya? UCFS itu digunakan kalau yang tadi ini digunakan untuk to uppercase, maksudnya adalah yang kita ketik itu menjadi huruf besar. Tapi waktu simpan UCFS ini digunakan untuk membuat karakter ini di mana? Di masalah ya. Jadi waktu masalah di sini kalian ketik di masalah keperawatan, diketik itu nanti secara otomatis hasilnya walaupun kalian tidak menekan tombol caps lock di awal kalimat, nanti akan dijadikan di awal kalimat yang kalian ketik di masalah itu menjadi besar. Itu fungsi UC first ya. Oke. Kemudian coding di bawahnya tadi sebelum menyimpan kita ngecek dulu. Jadi pastikan dulu bahwa yang diinput yaitu DP. DP itu dari mana? Dari penangkapan variabel yang ada di formulir DP.
Kemudian dan ya ini kemarin kembali ke fungsi logika ini kebetulan ada dua kondisi. Kondisi pertama DP-nya tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong itu maksudnya gini. Mana ya? Sebentar. Tidak boleh kosong itu maksudnya waktu kita buat seperti ini. Bermasalah ya. Nah, contoh waktu ini kita kosongin ya, kita kosongin kemudian diklik inputnya. Ada keterangan data DP dan masalah belum diisi lengkap, belum dijalankan coding yang digunakan untuk menginputkan data. Nah, itu baris itu terletak di sini. Jika DP, jadi yang waktu boleh mau diinput itu hanya kalau nilai DP yang tadi isian di dalam formulir itu sudah terisi dan masalah juga sudah terisi data ya. Baru ngecek setelah ini terpenuhi tidak kosong ya, tidak kosong itu masih ada pilihan atau ada isian di dalam DP dan masalah, baru kita cari dulu ya, kita cari dulu menggunakan ini perintah query. Query-nya apa? Select bintang from masalah where DP sama dengan DP. Maksudnya adalah kita ingin mengecek apakah variabel yang dikirimkan di dalam formulir ini tadi, contoh di sini tadi kita inputkan 01 ya, ini contoh saja. Nah, di sini. Waktu kita inputkan di sini, waktu diinput itu apakah benar sudah ada apa belum di dalam data ini. Perintahnya ini, select bintang permasalah where DP ya, variabel field DP itu sama dengan DP yang ditulis ini di 001. Kalau ada ya di sini ada keterangan JMLR ini aslinya variabelnya terserah kalian ya, tapi untuk memudahkan aja. Ini ada namanya MSL 6 rows ya. MSL 6 rows, kemarin masih ingat ya 6 rows itu digunakan untuk mencari jumlah. Kalau dengan query ini, kalau ditemukan data itu akan bernilai lebih dari 1. Tapi kalau datanya tidak ada, ya berarti kalau datanya tidak ada kan belum pernah diinputkan. Nah, maka kita gunakan ini if JML rect, jika variabel JML rect dari mana ini tadi, misal 6 rows, itu kosong, tidak ditemukan data, baru diinputkan datanya. Menggunakan perintah tadi, insert into, tabelnya apa, kemudian field-nya apa yang mau diinputkan, values nilainya apa, itu dari variabel $dp $masalah. Kemudian ada tampilan saya data berhasil diinput. Tapi kalau waktu ditemukan itu ada gitu ya, ada maka sudah ada. Contoh ini tadi kan sudah ada ya di 001 kita input coba. Nah, data keterangan sudah ada. Ya, sudah ada. Karena datanya kan tadi ada nih. Di 001 kan sudah ada di dalam database. Maka tidak boleh menginput dengan data yang sama. Harus selalu nambah, ya nambah baru. Nomor data diagnosa perawatan harus berbeda. Gitu ya. Oke, kemudian kalau berhasil coba saya tambahkan yang tadi 51 ya. 51 tadi sudah belum ya? 51. Masalahnya pusing, tidak boleh libur. Tidak boleh libur. Oke, kita input. Nah, kalau berhasil, kita berhasil input itu dari perintah ini. Insert tadi value-nya apa. Kita lihat di dalam data DBMS-nya Melisa benar tidak masalahnya tambah ini. Kita cek. Nah, ini sudah ada ini. Secara otomatis 41 muncul karena ID-nya 51 fungsi tidak boleh libur. Sudah masuk yang sini. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada, dua file sudah saya terangkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, itu codingnya itu masih satu folder dengan yang pertemuan 10 ya, Pak? Iya. Semua foldernya dalam satu file satu folder yang sama. Jadi nyampe cuma selesai. nambahi coding Iya, yang betul. ini. Nambahi coding, ada 5 coding nanti. Sementara ini baru tampil masalah sama simpan masalah. Oke, yang lain? Kalau ada, silakan.
Oke, kita lanjut ya, nanti sambil ditelaah pelan-pelan. Ya saya enggak menuntut banyak, cuma minimal apa yang saya sampaikan di dalam kuliah itu kalian coding. Kalau ada trouble masalah silahkan bertanya. Saya tidak menuntut ujian yang muluk-muluk ya. Pokoknya selesai yang saya sampaikan dan kalian berhasil codingnya, ya udah selesai tanpa ada ujian ya. Oke, lanjut ke sekarang ya itu. Ini proses untuk menginput data ya. Jadi kita membuat user interface yang digunakan untuk menginputkan data. Kemudian coba kita buat user interface tentang untuk ini tadi sudah sampai di sini ya. Mana tadi? Ini tampil data. Ini kita kesampingkan dulu. Nanti tak terangkan belakang. Ini tadi ini yang penting yang kaitannya dengan penyimpanan yang atas toh. Atas, kemudian di coding. Codingnya sih untuk yang simpan aslinya cuma sampai dengan ini ya 22 sampai dengan akhir. Nah, sampai sini toh. Yang baris berapa tadi? Yang baris 32 mulai 23 sampai dengan 55 itu ada kaitannya dengan edit yang akan kita sampaikan. Oke, tampilannya ingat-ingat kalau yang simpan jangan langsung lewat bukanya lewat simpan masalah, jangan ya. Bukanya tetap lewat gini, tampil masalah. Tampil masalah kamu buka, nanti munculnya yang atas ini, kemudian klik input. Nanti baru muncul yang simpan alat. Kalau kalian langsung simpan masalah ya nanti tidak akan error terus ya, akan error terus. Maka runtutan membuka menjalankan codingnya itu dari tampil masalah, dimasukkan datanya, kode DB sama masalah perawatan, baru di input, nanti muncul sendiri simpan masalah. Kalau sesuai coding yang saya berikan. Oke, kemudian kita pelajari tentang edit ya, tentang edit. Untuk mengedit, logikanya gini. Contoh kalau di dalam PHP ya, PHP MyAdmin. Saya ingin mengedit data ini tadi yang pusing, tidak boleh libur. Kalau ingin mengedit kan kita harus memilih dulu. Memilih yang akan kita edit. Ya, contoh kalau kemarin kan klik ubah ya. Di record yang akan kita tuju. Klik ini ubah. Yang diubah apa gitu ya. Jadi tidak pusing karena PPKM level 3 dibatalkan. Jadi tidak pusing. Jadi tidak pusing ya. Ya wes. Anak Luhutnya memberikan perintah untuk membatalkan. Klik kirim ya. Oke, coba perhatikan waktu saya klik kirim. Nanti SQL-nya yang di atas itu perintah yang perlu kalian pahami. Ya nih, ada perintah kalau kita ingin mengedit data, pertama kali kita harus ngambil datanya dulu. Jadi milih yang akan kita edit apa. Setelah diambil, di input, diisi apa yang nanti akan kita ubah gitu ya. Baru nanti disimpan. Penyimpanannya menggunakan perintah ini. Update. Apa yang diupdate? Tabel masalah. Set ya, setting ya. Set apa yang di set? Fill ya, fill masalah. Ini ada tombol fill masalah. Isinya apa? Yang tadi, fill baru tadi. Jadi tidak pusing karena tidak boleh libur ya. Tidak jadi pusing. Kemudian apa? Where-nya itu kuncinya biasanya. Jadi kalau kita ingin mengedit itu adalah key atau field key yang dari tabel tersebut. Karena tadi tabel masalah kan key-nya di primary key-nya kan di ID ya. Maka disebut aja ID yang tadi jadi yang ada masalahnya nilainya ini itu kebetulan ID-nya adalah nomor 41. Maka yang diubah itu khusus yang ID-nya where ID-nya 41, nilainya adalah pilih yang mau diganti. Nah, perintahnya seperti itu. Update masalah, set masalah apa, nilainya apa ya, fill nilai barunya apa, di mana yang primary key-nya apa, dalam record yang mewakili primary key itu apa. Ya di sini kan ada ya. Kemarin kunci pengurutan kalau di masalah itu ID. Kemudian nanti kalau di gejala kemarin ada ID juga ya kalau tidak salah. Kalau di pasien ada user no recmed kalau tidak salah, yang di pasien. Nomor rekam medis itu yang menjadi key-nya. Oke, sekarang kita coba perhatikan. Jadi karena tadi runtutannya kita harus milih dulu, ya. Kalau ingin mengedit, salahnya harus dipilih dulu. Setelah dipilih baru diedit. Setelah diedit baru
simpan. Jadi ada 3 langkah. Maka kita harus membuat coding. Coding dalam memilihnya bagaimana ya? Kita milihnya kita jadiin satu dengan tampil masalah, ya, yaitu yang dari sini. Nah, tadi tampil masalahnya kan cuma baru yang atas tok tadi. Nah, baru yang ini. Nah, baru yang atas. Sekarang kita tampilkan yang supaya ngelut di bawah ini. Kalau kita ingin memilih berarti kan harus menampilkan data. Cara menampilkan data sama dengan yang kemarin. Cuma sintaknya aja yang kita modif supaya dia tampil masalahnya saja. Ya sama ini hasilnya kayak kemarin ditampil all itu ya. Tampil all DP itu kan perintahnya sama. Cuma yang agak berbeda, ini ada fasilitas kalau ditekan menggunakan mouse. Jadi ditunjuk pakai mouse kayak gini. Dia langsung menuju ke rekod tersebut. Jadi kalau kemarin kan tidak bisa diklik itu. Begitu klik pilih DP, bawahnya kan tidak bisa diklik. Cuma menambil saja. Ya, oke. Perintahnya ada di bawahnya. Perintahnya ada di sini. Dari 23 sampai dengan 55. Perintah yang digunakan untuk menampilkan itu. Oke, coba saya besarkan. Untuk, nah di sini. Pertama kali dulu kita buat form. Formnya itu dari mana ya? Formnya itu untuk menampilkan apa loh Pak? Menampilkan ini. Tak simpan dulu. Ya ini digunakan untuk formulir ini menampilkan ini. Ini sampai sini ke bawah. Supaya nanti kan ada triggernya ini hapus ini. Ini ada hapus. Ya nanti supaya bisa di-trigger komponen formnya. Oke, kemudian kita coba codingnya. Gimana tadi? Ya. Ini dimulai dari form. Actionnya apa nih? Hasil pengiriman formnya nanti akan dikirimkan ke hapus masalah. Ya, jadi pengiriman prosesnya dikirimkan ke hapus masalah. Kemudian apa ini? Tampilkan data DP yang di sini. Tampilkan data DP dan masalah keperawatan muncul di sini. Baru kita buat tabel. Buat tabelnya khusus yang header tabelnya itu yang ini sampai sini. Garis ke ini dari 24 ya. Dari sini sih hasilnya. 26 sampai dengan TR ini gunakan untuk membuat ini judul tabelnya nih. Ini sampai sini. Ya. Jadi setelah kita buat tabel ukurannya berapa? Boleh enggak Pak ukurannya saya edit menjadi 60 boleh. Yang penting proporsional yang tampilan di sini nanti ya. Jangan terlalu besar, kalau 100 terlalu lebar. 100% terlalu lebar. Jadi buat yang proporsional aja. Kemudian bordernya, kenapa perlu contoh bordernya enggak ingin saya kasih Pak satu, oke. Yang di mana tadi? Yang atas enggak perlu, yang bawah perlu ya boleh. Kalau yang bawah sebaiknya ada karena tabel dia. Sebaiknya ada berarti border satu. Oke. TH itu untuk ini ya, judul tabel ya. Makanya ada TH. Kalau yang data tabel itu pakai TD. Nomor oke salah sampai sini saya kira tidak masalah. Kemudian ya karena ini banyaknya kan tergantung banyaknya data yang ada di tabel masalah ya. Jadi kebetulan ada datanya 39 yang tadi sudah saya tambahkan. Aslinya kan cuma ada ini 37 ya sampai dengan DO 142 kalau tidak salah itu. Yang 150, 1001 ini saya tambahkan sendiri. Oke, karena datanya lebih dari kan banyak itu, maka kita butuh perulangan. Kita buat query dulu. Jadi setelah membuat koneksi, oke, koneksi tadi ini hasilnya koneksi itu ikut yang untuk edit ya, untuk edit data. Kalau yang tadi input koneksi di sini belum digunakan, ya gunakannya waktu pas di sini. Setelah membuat koneksi, kedua berikutnya adalah membuat query. Nah ini, query-nya apa? Untuk menampilkan data select bintang from masalah order by DP ya. Ini saya kira kemarin sudah hafal ya. Gunanya untuk menampilkan semua bintang itu mewakili semua field dari tabel masalah diurutkan berdasarkan field DP secara ascending A ke Z. Kemudian ya ada perulangan karena datanya itu lebih dari satu kan, data masalah lebih dari satu, maka kita buat perulangan while
Apa kita simpan dalam sebuah variabel hasil, isinya fat array. Masih ingat kemarin fat array? Fat array, fat assoc gitu ya. Ini aslinya butuhnya fat assoc saja. Kalau fat array kemarin berupa asosiatif dan numerik ya. Hasilnya, tapi tidak apa-apa karena datanya sedikit, kita masih sedikit belum kelihatan. Tapi kalau teman-teman jeli kemarin yang mau diganti, oh saya sesuai peruntukan Pak, karena ini yang tampil ID, DP masalah, saya menggunakan fat assoc boleh, silakan ya, tidak masalah. Oh saya ingin pakai fat row Pak, fat row ya kemarin yang menggunakan ini, numerik. Ini diganti dengan 0, 1, 2 boleh ini, silakan menurut kalian. Kemudian disimpan di dalam sini. Ini setiap perulangan ditemukan datanya nomor plus ya, untuk membuat nomor urut ini. Satu ditemukan 1 tambah 1. Temukan lagi rekod kedua tambah dan seterusnya. Ini nomor plus ya. Jangan diartikan yang lain plusnya ya, walaupun sudah malam. Oke, kemudian lanjut di sini ada hasil penangkapan query ini. Kemarin kan ditangkap. Ini digunakan disimpan dalam sebuah variabel ID untuk menyimpan hasil ID, disimpan dalam sebuah variabel DP, menyimpan dari penangkapan query yang field DP, masalah. Oke, saya kira ini sudah paham. Sekarang kita tampilkan aja. Jadi perintah untuk menampilkan data ini sampai sini cuma barisnya ini toh. Hilang baris ini 3 baris, 4 baris. Nah, sampai sini toh. Jadi untuk menampilkan kalau di datanya ada 36 baris itu ya kodenya itu ini Dok. Membuat baris baru ya. Yang isinya apa? Pertama ada ini kelas ini silakan diketik dulu ya. Nanti saya terangkan di pertemuan terakhir. Besok terkait dengan CSS ya. CSS itu kalau di PowerPoint itu desain ya. Jadi kalau di PowerPoint kan ada desain, klik desain nanti berubah sendiri formatnya kan gitu. Ini juga sama di PHP juga sama. Kita ingin seperti itu. Nanti saya terangkan di pertemuan terakhir ya. Tapi sementara diketik dulu kelas kotak nomor. Kemudian yang kolom kedua isinya adalah DP ya. Di sini kan kolom pertama tadi nomor. Oke. Kedua DP, data DP. Maka di sini ada DP. Nah untuk DP ini kan ini coba perhatikan di sini. Ini kan kalau saya klik kan tidak ada simbol tangan ya. Tapi begitu saya tunjuk ke dalam kode DP ini yang biru, jadi penunjuknya langsung otomatis menjadi saya tunjuk menjadi telunjuk. Itu namanya hyperlink kalau di dalam. Sudah sering kalian pakai ya kalau kalian browsing. Kalian klik ya, nanti linknya kan ke alamat tersendiri. Itu namanya hyperlink. Di dalam ya sama kayak di PowerPoint dulu waktu membuat PowerPoint itu kalau antara slide satu dan slide lain ingin digabung atau ingin atau presentasi langsung buka video audio diklik ada linknya ya, sama di sini juga sama. Oke, untuk membuat link ya ini mungkin agak beda ini belum pernah saya sampaikan. Ini perintah codingnya itu menggunakan HTML. Nah di sini sampai sini ahref itu fungsi untuk membuat link itu ahref. Terus apa linknya isinya dikirimkan ke file mana? Ini dikirimkan ke edit masalah .php. Nah, waktu ngirim ke edit masalah itu ngirim apa lagi? Itu ngirim juga ID. Nah, ID sama dengan $ID. Jadi yang dikirim selain dia buka ke file edit masalah PHP, juga dia dalam edit masalah itu langsung ngirimkan variabel namanya ID. Itu sama kayak di dalam formulir dengan metode get sama ya. ID yang field yang dikirim sama nilai value-nya. Kemudian style text decoration none itu gunakan untuk ini membuat kalau ini tidak saya kasih style decoration tidak none ya. Ini coba ini saya hapus ya, delete dulu. Saya simpan, jalankan. Ini bedanya jelas nanti ini ada garisnya. Kalau decoration tadi tidak saya kasih itu ada kayak garisnya kan tidak mempercantik nanti jadinya kan ya kurang rapi saja. Nah makanya saya tambahkan untuk text decoration-nya sama dengan 0 supaya yang tampil itu ya cuma kode saja, tidak ada yang lain ya. Oke, saya reload. Nah jadinya ini menghapus underscore. Kalau
underline ya kalau dalam bentuk itu pakai kontrol U itu ya. Kontrol I, kalik ya. Kontrol U ya underline. Oke, lanjut. Kemudian tampil di kolom ketiga isinya adalah tabel dolar masalah. Tadi yang ngambil dari hasil masalah dari ini tadi. Oke. Nah, kemudian di sini kau pilih itu digunakan nanti untuk sesuai PPT yang saya kasih di pertemuan ini. Pilih itu gunakan nanti digunakan di dalam ini apa? Penghapusan data. Jadi kalau nanti menghapus ini yang dipilih dulu di sini, dicentang dulu, kemudian dihapus. Tapi hati-hati dalam menghapus nanti karena ada konsekuensinya. Karena tabel masalah itu kan ada relasi ke gejala ya. Kalau dihapus yang datanya masih di gejala, nanti gejala tidak bisa di loading lagi. Maka hati-hati, kita kasih catatan nih, hati-hati jika akan mengedit atau menghapus DP karena akan mengubah apa ini? Atau ini ayau atau menghapus data yang ada di gejala. Ya, tipe ya. Tapi kita tidak ingin mempelajari ini dulu. Kita berfokus ke sini, ya, ke sini dulu. Oke. Begitu coba saya hapus yang ini tadi, yang ini supaya runtut pola pikirnya. Ini Mbak biar tidak parsial gitu ya. Coba mana tadi saya hapus yang checkbox ini ya. Oke, kalau ini berarti hapus juga yang ini. Oke, wes apa pada hapus. Biar tidak ada pilihnya gitu, tidak bingung kalian. ID saya hapus. Oke, kalau sudah saya simpan. Kalau kayak gini berarti kan ininya actionnya tidak berguna karena dia cuma link saja. Oke, saya simpan. Ini belum menghapus ya, mengedit dulu. Kalau sudah simpan saya reload gambar yang di sini tadi saya reload. Nah, ini sudah ada, tidak ada ya, karena tidak ada kaitannya dengan. Tapi ini belum Ini seharusnya juga terhapus nih ya. Oke, biar edit tambah hapus nih. Tapi nanti kalian coding ya, satu kesatuan itu. Satu kesatuan. TR-nya juga saya hapus. Saya simpan. Jalankan. Menghapusnya kelebihan. TR Eko TR titik masalah titiknya sebentar. Masih ada sebentar. TR full span titik. Oke, gini ya. Oke, untuk mengedit setelah ditampilkan seluruh datanya, tinggal kita pilih mana yang mau diedit. Mana yang mau diedit, apakah. Oke, saya tidak ngubah data yang asli real dari diagnosa perawatan, karena itu nanti kalau sudah ngelink untuk praktek edit, silakan kalian harus praktek input dulu ya. Yang kalian input yang mana berhasil dulu baru di edit. Contoh ini tadi berhasil. Ini kelihatannya ada yang aneh, ada yang tak tampil ya. Coba. Masalah ini tadi. Datanya ada berapa ini? Yang 51 itu masuk di atas ya. Oke, 51 masuk di atas. Nah, 51 berarti masuk di sini. Ya, ini. Oke, ini saya edit 51, klik ya, nanti muncul ID-nya berapa, kemudian kode detail dari yang kita klik. Ya, masalahnya apa, baru kita edit di sini. Ya, sama kayak tadi di PHP Admin. Nah, kita buat ini kerangka edit masalah.
Caranya edit masalah, silakan dibuka nih, coding edit masalahnya. Edit masalah lah nih. Edit masalah ada 41 baris ya. Pertama kali kalau ingin mengedit tadi setelah dipilih berarti kan kita ambil yang dikirim tadi apa? Yang dikirim itu adalah yang dikirim ke edit masalah tadi apa? Ini yang ngirimnya adalah ID sama dengan ID. Jadi yang dikirim itu variabel kirimannya adalah ID, nilainya adalah ID dari sini tadi, dari tabel masalah. Maka kita tangkap, ya ini tentu kalau kita ingin berkoneksi dengan database, karena dia disimpan di dalam koneksi, pilih, channelkan dulu ke coding sini. Ya. Kemudian tadi kirimannya tadi kan mengirim ke edit alat kan ini ada ID-nya, ID. Berarti kita tangkap karena ini menggunakan metode get. Taunya get bagaimana Pak? Ya kalau kemarin kalian jeli dalam penanganan formulir itu kalau metode get itu yang tampil di sini. Jadi di tampilan alat ini ada tambahan ini. Nah ini tandanya metode get. Tapi kalau metode post kemarin kan tidak ada ini. Jadi kalau metode post ya persis ini tidak ada keterangan variabel jamak nilainya tidak akan tampil. Ya, berarti ini adalah dengan metode get. Maka kita ambil jadi salah menggunakan metode get ID. Jadi untuk menangkap kiriman tadi. Setelah didapatkan ID apa? Kita cari data ID itu di dalam tabel masalah apa? Menggunakan sama select bintang from masalah where ID-nya sama dengan ID. Setelah ditemukan, kita simpan dalam sebuah variabel MySQL 6 rows ya. 6 rows. 6 rows tadi jumlah banyaknya kalau ditemukan berarti apa? Tampilkan di bawah. Tapi kalau tidak ditemukan maka di sini bukan sama dengan 0 tapi tidak sama dengan 0. Maksudnya tidak sama dengan 0 itu datanya ada. Ya, kalau datanya tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada ya kosong. Nanti munculnya yang ini else data ID tidak ada. Tapi kalau datanya ada yang dikirim ID-nya tadi, baru kita buat dalam sebuah tampilan formulir. Ya, formulirnya tadi kan ini. Formulirnya ini terdiri dari kayak saya buat samping kanan kiri biar paham dalam ini codingnya. Saya kecilkan. Segini masih cukup enggak? Masih kelihatan ya? Yang sebelah kanan codingnya. Masih kelihatan kah? Masih, Pak, kelihatan. Oke, kita ingin membuat ini tampilan formulir di sini. Yang tadi sama ecoform, kirimannya di mana? Ini dikirim ke proses edit masalah. Jadi dari tampil masalah, kita akan buat list. Itu kirim ke edit masalah. Di dalam formulir edit masalah, nanti akan disimpan dalam X-nya proses edit masalah. Jadi real yang bunyinya nanti di PHP Mamin tadi update tabelnya apa, set apa, biar apa itu nanti di sini di proses edit masalah. Ya, di edit masalah cuma menampilkan aja real detail dari yang tadi kita pilih dari tampil masalah. Oke, kemudian apa yang dibuat? Ini ada ID, ada kode, ada masalah. Jadi setelah ini ditemukan berdasarkan ID, ini ditempelin di situ. Ini beda dengan yang tampil tadi ya, di awal tadi. Kalau tampil awal tadi kan nilainya kosong. Kalau sini nilainya langsung berisi sebuah field yang kita tunjuk tadi. Ini kan contoh ini tadi ditemukan bahwa ID-nya 41. Oh, 41 itu DP-nya apa, masalahnya apa. Baru ditampilkan dalam isi formulirnya tadi. Ada ketambahan ini, values. Ya, ada value. Oh, value-nya secara default ini terisi. Value-nya adalah DP 0051. Jadi berisi tadi 0051 itu apa? Jadi tidak pusing, tidak boleh ribut ya. Masuk di sana. Kemudian ini juga sama value masalah ya. Kemudian ada tombol triggernya berupa simpan. Nah, di sini simpan. Oke, saya kira ini sudah familiar ya. Ini else-nya untuk kalau seumpama data ID yang dikirim itu tidak ada. Penanganan error, handling error dalam coding. Oke, kalau sudah di sini, klik aja simpan. Jadi tidak pusing, tidak boleh ribut. Nah, karena tidak
Jadi PPKM ini diagnosa perawat opo ya, perawat gadungan ini ya. Serapa apa untuk latihan. Lanjut setelah diketik baru disimpan. Simpannya apa? Gimana tadi nyimpannya? Harus kita buat file yang mana proses edit masalah dulu. Ya, proses edit masalah kita ini sudah saya coding. Silakan nanti diketik proses edit masalah. Isinya cuma 14 baris dan pendek-pendek ya. Ya inilah real yang tadi proses untuk update di sini. Jadi karena di edit masalah tadi kan kita buat formulirnya, komponen formulirnya ada 3 ya. Satu namanya ID ini tadi, satu. Dua adalah namanya DP. Ya. 3 namanya adalah masalah. Itu yang nanti dikirimkan ke proses edit masalah. Nah, maka kita tangkap 3-3-nya itu. Nah, masih ingat tadi ya, UC first tadi apa? Untuk apa, Desi? Masih ingat Des tadi untuk apa, Des? Salsabila? UC first tadi itu apa? UC first. Ayo barusan tadi lah. Ya, Desi, Salsabila. Membuat inputan secara otomatis di awal kalimat menjadi huruf besar. Itu namanya UC first tadi. Oke, kalau sudah dicek bahwa jadi waktu kita ingin mengedit itu dipastikan data DP sama masalah jangan sampai kosong. Maka ini ada if DP tidak sama dengan kosong, N itu simbol Anda ganti AND boleh. Ya, ini saya pakai simbol double N. Tapi aslinya bisa AND biasa. Kemudian masalah tidak sama dengan kosong. Itu maksudnya ini harus terisi semua. Kalau kosong salah satu tidak boleh. Contoh ini kalau di sini kita simpan, nanti ada muncul pesan ini. DP masalah belum diisi komplit. Ya, maka harus diisi pesannya di situ. Kalau sudah diisi komplit, baru ini query 2. MySQL query con itu dari ini ya, koneksi titik PHP variabel dari sana. Kemudian update apa? Masalah set sama kayak tadi di PHP MyAdmin. Ingat-ingat ini petik miring. Yang petik miring boleh tidak diketik miring. Boleh tidak ketik ya. Jadi masalah DP, masalah itu tidak usah diapit petik miring, tidak apa-apa. Tapi yang penting di dalam value, contoh ini, value DP ini wajib diapit petik, tidak boleh dihilangin. Petik masalah ini juga wajib diapit petik, jangan dihilangkan. Oke, gitu ya. Kalau sudah berhasil semua, klik simpan ini. Karena tidak jadi PPKM tadi semula tidak kayak gini, klik simpan. Nah, berhasil diedit. Coba kita lihat di PHP MyAdmin-nya. Benar sudah edit atau belum? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ini 40. Nah, ini ya. Jadi tidak pusing karena tidak jadi PPKM. Oke, sudah berubah. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya tinggal menyelesaikan yang hapus. Hapus gampang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Marilah mari bertanya, jangan diam saja. Biasanya kalau dulu ada seorang gadis itu dilamar orang kok diem itu tandanya iya ya. Jadi kalau kalian diem tandanya ngerti ya. 14 mudeng malah. Ya hamba Allah gimana ini hamba Allah ya. Saya Mary berarti saya belum hamba Allah ini. Hamba Allah gimana? Jadi sudah paham apa belum? Ini siapa nih hamba Allah nih? Juga tidak bersuara. Tadi ada kameranya kok. Gimana lanjut? Itu sudah jam 9 kurang sedikit. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada ngejar materi ya. Kayak ikut buru-buru ya. Ya nanti yang tanya tidak bertanya, saya lanjut aja. Terakhir kita buat tentang hapus ya. Hapus. Jadi terakhir contoh ini, kalau kita di PHP MyAdmin, kita yang menghapus data. Ingat-ingat tadi menghapus data wajib karena ini masalah itu di DP itu ada korelasinya, maka dipastikan yang baru-baru saja, belum kita tambahkan masalahnya. Contoh tadi malas belajar di ini ya, di ke 40. Coba
Kalau menghapus, klik hapus. Jadi sama tapi pilih dulu ya, hapus, nanti ada konfirmasi. Kalian perhatikan nanti di sini. Nah ini, Anda yakin akan menghapus. Ini perintahnya adalah ini. Delete from masalah where ini. Yang dijadiin where itu biasanya variabel field yang primary key ya. Jadi kalau dalam tabel itu primary key itu biasanya disebut di dalam where-nya sebagai kunci utama ya. Nanti perintah ini yang akan kita jalankan dihapus PHP. Kalau yakin ya oke, kalau enggak ya batal. Ini hasilnya seharusnya kalau waktunya nyanda ini besok kita pelajari tentang konfirmasi. Tapi kalau seperti ini ya nanti tambah pusing, saya enggak menggunakan ini konfirmasi. Jadi waktu dipilih langsung kita delete. Oke, kita lanjutkan. Coding terakhir dalam menghapus data. Menghapus data kita mulai juga dari sini ya, dari tampil masalah. Jadi coding yang saya hapus saya tampilkan lagi. Tampil apa mau? Masalah ya. Tampil masalah. Ini saya undo. Ini. Ya, jadi pertama kali actionnya tadi harus ada. Jadi ini masuk dalam formulir ini ya. Di sini. Nah, di sini. Jadi dia dalam satu form itu ada link. Link itu bukan ini ya trigger formulir ya. Jadi dia link mau kemana gitu aja dengan metode get. Tapi tidak ada kaitannya dengan formulir. Aslinya ditempatkan dimanapun boleh ya. Tapi kebetulan pas ditempatkan dalam sebuah perulangan dari formulir. Asli formulirnya itu yang di sini di penghapusan jadi. Waktu kita pilih di sini. Oh belum saya ini ya. Saya simpan dulu biar tampil. Pilihnya belum pilihnya. Simpan. Nah di sini kita buat ini. Kalau ingin menghapus nanti di sini. Dicentang dulu, kemudian klik hapus. Nah, membuat centangannya bagaimana? Kemudian pilihnya di masuk ke ini ya. Sama, perintahnya sama. Kita buat dulu komponennya di sini. Jadi ada judul tabel, pilih ya isinya ya pilih gitu aja. Kemudian di bawahnya kita simpankan ini input name id ya isinya adalah checkbox. Ya ini input name-nya apa id petik-petik. Kok aneh Pak? Ya memang untuk id ini apa? Kan biasanya input type ya, input type text, select name apa, optionnya apa. Kalau ini bentuknya checkbox ya, input name-nya apa. Asalnya bisa ini, jangan khawatir ini sama aslinya ini kalau bolak-balik boleh ya. Input type dulu checkbox, baru name boleh. Seperti ini, boleh. ID-nya apa? ID opsional ya, boleh ada, boleh enggak. Yang penting ini ada value. Value-nya itu adalah dari ID yang ambil dari sini. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian ada tombol triggernya. Ini trigger untuk ini membuka ini, ngirim datanya ke hapus masalah. Hapus masalah itu seperti apa? Hapus masalah itu. Hapus masalah itu seperti ini. Coding yang tadi isinya harus delete apa tabelnya apa, namanya apa. Hapus masalah. Nah ini isinya nanti dia delete from tabelnya apa, di mana yang primary key-nya apa, field id sama dengan id. Udah gitu Pak. Cuma 11. Kalau diketik ya paling cuma 8 baris. Nah, cuma agak berbeda. Call-nya di sini, nah ini ada namanya tipe data array ya. Mungkin kemarin enggak sempat dipraktekkan waktu dasar PHP ya. Waktu anunya enggak ada. Ini array itu apa Pak? Array itu data yang ini apa namanya data satu tapi diurutkan berdasarkan penomoran huruf adat. Itu sama kayak ini kemarin kan ada fat array, ada fat assoc gitu ya. Nanti bentuknya ada 0 1. Jadi data dikumpulkan, data yang isinya lebih dari satu tapi bisa dipecah berdasarkan urutan nomor, namanya data array.
Nah, maksudnya apa di sini? Di sini adalah ini. Jadi ID tadi itu tipe datanya adalah ID petik-petik. Nah, namanya kalau yang lain kan tidak ada ini, tidak ada petik. Kok petik apa? Kurung kotak buka sama kurung kotak tutup ya. Kan yang lain tidak ada. Contoh ini tadi mana tadi ID itu yang di ini ya. Ah, komponen form ya. Ya kayak ini dari input name DP kan tidak ada kurung buka kurung tutup. Kalau kurung buka kurung tutup itu maksudnya datanya adalah array, tipenya adalah array. Nah, untuk tipe data array, cara menangkapnya bagaimana? Menangkapnya cukup simpel ini. Jumlah sama dengan untuk kan ini bentuknya kan pilihan ini. Kalau saya milih satu ya nanti jadinya satu. Kalau saya milih semuanya ya semuanya jadinya gitu. Contoh ini saya ingin milih tadi berapa 51 yang saya tambahkan ya. Jadi tidak pusing nomor 51. Kemudian sama dengan ini 101 stres berkelanjutan saya pilih. Ingin saya hapus. Ingin saya hapus ini, klik hapus. Begitu dihapus, dia kok bisa mendeteksi mana yang mana yang dipilih, mana yang tidak bagaimana ya dari sini tadi. Dari sintak ini. Dari sintak ini. Count menghitung jumlah variabel ID. Karena ID tadi berbentuknya array, maka yang diklik itu maksudnya berapa gitu. Kalau diklik satu ya nanti jumlahnya satu. Maka ini ada perintah untuk menghapus perulangannya gitu. Jadi waktu contoh kalau yang diklik satu berarti sini akan berakhir I1 sama dengan yang pertama berarti 0. Jadi jumlah array itu diawali oleh 0, 0, 1 dan seterusnya. Kalau tadi milihnya berapa? 2 ya, berarti 0 dan 1. Kalau milihnya 3 berarti 0, 1, 2. Kalau milihnya 1 tok berarti ya 0 gitu ya. Nah, ini perintahnya nih. Untuk I, variabel I, jadi untuk perulangan kemarin kita gunakan variabel I ya. Sama dengan 0. Nilai akhirnya apa? $I lebih kecil dari jumlah. Ya, ini akan berakhir. Jika untuk mencapai ini, contoh kalau tadi ada dua yang diseret, yang dipilih, berarti kurang dari 1, maka I-nya adalah di plus tambah. Maksudnya kalau 2 berarti 1 dulu, 0, 1, 2 dan seterusnya. Setiap mau ke 0 sampai dengan kedua itu perintahnya menghapus ini. Delete from masalah where ID-nya sesuai dengan ID yang dikurung di sini. Jadi yang dikirim contoh di sini. Bisa kalian lihat di sini ya. Ini ya waktu dipilih. Ini ID yang dikirim berapa? Kelihatan enggak kalian nih? Nah, coba saya pilih. Waktu ditunjuk di 51, ID yang dikirim yang paling bawah nih. Kalian lihat di sebelah sini tadi ada muncul. Oke, contoh sini. Nah, apa itu? Localhost SIMCAP edit masalah PHP tanda tanya ID sama dengan 41 itu yang dikirim nanti. 41 ini 21 dan seterusnya. Oke, saya pilih satu dulu ya untuk nyoba. Yang stres ya 51 aja. Yang 51 ini saya hapus klik. Langsung ID 41 telah dihapus. Kalau kita tampilkan di dalam sini lagi ya. 51 ada enggak? Oh, sudah enggak ada, sudah hilang. Jadi hati-hati dalam menghapus itu yang dihapus yang ditambahkan saja. Jangan data yang lama ya. Ini stres berkelanjutan nih saya hapus sama malas belajar. Oke. Centang 2 oke, hapus. Ya langsung. Begitu di reload ya hapus ya jadi 36. Kembali seperti data awal. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tadi siapa yang chat ini? Desi Ramadhani. Tom SL connect root SIM card kenapa ini? Kenapa Des? Salah ketik Pak, salah kirim. Oh, salah kirim ya. Itu ya, jadi dari edit, input, edit, hapus. Yang semula kita manage menggunakan PHP MyAdmin, tapi kita buatkan user interface menggunakan PHP. Nanti bisa, jadi intinya dari sebuah sistem itu cuma 3 itu. Input, bisa edit, bisa hapus. Udah, cuma itu. Nanti tinggal menyesuaikan data atau tabel yang mau diinputkan, diedit, atau dihapus. Ya cuma dibulak-balik, cuma nanti tergantung kondisi tabelnya. Kompleksitasnya nanti gini, oh ingin menampilkan, menyisipkan
saya membuat formulir satu, tapi langsung dia nyimpan ke beberapa tabel sekaligus juga bisa. Atau dia mengedit data, tapi yang diedit cuma tabel tertentu atau tabel ini dan tabel ini sekaligus juga bisa. Itu ya. Jadi perbedaannya nanti akan di sana. Tingkat kerumitan dari pembuatan codingnya. Tapi intinya itu. Jadi kalau ingin menyisipkan, satu apa tadi? Dicek dulu datanya sudah ada atau belum, itu satu. Kemudian baru kalau belum ada baru disimpan. Itu satu catatan untuk penyimpanan data. Otomatis kalau ingin menyimpan kan kita baca dulu laman isiannya untuk menginputkan data, baru kita simpan. Dalam proses simpan tadi harus ada dua tadi. Dicek dulu apakah ada data yang sama waktu yang kita inputkan itu. Yang kedua, kalau tidak ada data yang sama, baru dimasukkan ke dalam sebuah tabel database. Kemudian kalau mengedit, ya konsep mengedit satu harus ditampilkan dulu datanya, keseluruhan yang mau dipilih, itu satu. Kedua, setelah ditampilkan keseluruhan, baru dipilih salah satu data yang mau diedit. Ya, setelah dipilih salah satu data yang diedit, baru ditampilkan sesuai data yang dipilih tadi, secara detailnya. Apakah ini isinya DP itu isinya apa, masalah itu isinya apa, gitu, secara detail. Baru diganti oleh user, setelah diganti baru disimpan. Dalam penyimpanannya langsung dicek dulu apakah satu data yang ditulis itu kosong atau tidak, satu. Kalau tidak kosong, artinya data yang diketik itu tidak sudah diisi, berarti baru diupdate. Itu catatan untuk pengubahan atau editing data. Kemudian dalam menghapus hampir sama dengan edit ya. Cuma kalau menghapus biasanya tidak dikasih detail realnya. Tapi kalau mau dikasih juga tidak apa-apa sih. Tapi aneh biasanya. Ya cuma dipilih aja ID-nya, kemudian klik tombol hapus, langsung menuju ke hapus alat. Saya kira itu untuk materi di pertemuan ke-12. Silakan nanti coding di teori, di materi teori di coding ada 5 file. Saya kasih kesempatan sampai tanggal pira ya, saya lupa. 15 enggak salah. 15. 15 saya kira 5 file nih. Kalian tesnya tinggal besok ya. Setelah besok masih ada remedi, mikir remedi apa enggak? Masalahnya kalau mikir yang lain nanti semakin keteteran nanti codingnya. Ya entah gini, saya usahakan pokoknya minggu di Natal itu ya, yang 2 minggu lagi itu selesai ya, selesai. Kan tinggal 13 sama 14. Oke, saya kira itu. Silakan kalau ada yang